Welcome back di RF Channel on YouTube. Selamat hari Senin. Kita punya topik yang menarik hari ini bersama Ryan Filbert, masih bersama saya, dan tentunya kalau hari Senin kita bersama Okta Investama Berjangka. Topik kita pada hari ini adalah paling langka di dunia, taking profit yang merugikan. Agak aneh ya topik kali ini ya. Tapi ini adalah kejadian nyata dan dapat kita ambil pelajaran apa dari kejadian langka ini, bahwa taking profit harusnya sesuatu yang menyenangkan, tapi justru menjadi sesuatu yang merugikan. Nah, saya informasikan lagi buat Anda yang baru saja bergabung di RF Channel on YouTube. Sekali lagi selamat datang. Semoga edukasi yang kami sampaikan pada channel ini bisa membawa manfaat terhadap investasi keuangan Anda, lalu memahami setiap instrumen, dan setiap hari Senin disupport oleh Okta Investama Berjangka atau okta.id, di mana okta.id adalah salah satu broker yang terdaftar dan diawasi regulator di Indonesia. Dalam hal ini tentunya trading forex diawasi oleh Bapepti. Jadi bila Anda ingin membuka akun untuk memulai perjalanan Anda dalam trading forex, maka Anda bisa mencoba di broker yang resmi di Indonesia. Salah satunya adalah okta.id. Dan cara daftarnya sangat mudah. Selain itu juga ketika Anda sudah mendaftar, Anda bisa langsung mencoba virtual trading, di mana virtual trading pada trading forex sama persis dengan Anda membuka akun real dan diinjek dengan dana yang sebenarnya. Paling langka di dunia, taking profit yang merugikan. Sebelum kita beranjak pada video ini, sebenarnya ini adalah video lanjutan dari Senin lalu, di mana video sebelumnya kita membahas satu hal yang juga sangat keren, yaitu jangan pernah stop loss, kan nanti balik lagi. Ini banyak hal pemikiran-pemikiran seperti ini. Apakah statement ini adalah suatu hal yang benar? Mari Anda coba cek di video sebelumnya mengenai jangan pernah stop loss, kan balik lagi. Makanya karena video lalu adalah jangan stop loss, kita bicara kejadian langka mengenai taking profit. Oke? Kenapa harus di taking profit? Loh, iya harus. Kenapa? Kalau kita tidak taking profit, kapan kita menikmati uangnya? Coba kita pikirkan, kita membeli emas dengan harga 400.000. Andai kan ekstrim dengan harga 50.000 lah, seperti sebelum krispon. 50.000. Hari ini harga emas 800.000. Dan Anda masih simpan 1 kilo. Apa yang akan Anda rasakan? Bangga saja. Kenapa? Lah ya apa manfaatnya ketika 50 menjadi 800 atau 900 atau menjadi 1 juta dengan emas 1 kilo Anda? Nggak ada manfaatnya buat Anda. Selama tidak di taking profit. Jadi kenapa harus taking profit? Ya harus kalau Anda mau menikmati uangnya. Coba contoh sederhana. Memang kita bisa menginap di hotel bintang 5. Dengan Anda datang ke lobinya, lalu Anda bilang kepada resepsionisnya, tolong bukakan kamar saya junior suite room ataupun executive suite room, dan saya mau menginap di hotel ini, dan untuk bisa memastikan bahwa saya ini adalah orang yang kredibel, saya mau kasih dengan saldo akun trading saya yang sudah profit 100%. Boleh nggak saya nginap di sini? Dia bilang, iya, nggak ada urusannya sama profit kamu, yang penting kamu bisa bayar apa nggak? Nggak bisa juga kan? Jadi ya, kenapa taking profit perlu? Agar salah satunya, agar Anda bisa menikmati keuntungan yang Anda maksud itu. Oke, kita lanjutkan. Dan maksudnya adalah kita harus bisa membedakan suatu kata-kata realized dan unrealized. Hati-hati bahwa unrealized profit tidak akan profit selama tidak Anda eksekusi, tidak Anda tutup posisinya, atau tidak Anda jual kembali. Jadi kita tentu perlu bisa mengukur kapan waktu kita agar kita bisa melakukan taking profit atau TP. Apakah ada waktu yang paling tepat? Apakah ada besaran nominal yang tepat? Nah, itu yang akan kita bahas juga di video ini. Apakah ada ukuran TP yang disebut baik? Ukuran yang baik itu agak sulit. Oh, saya ingin mencari pria baik-baik. Ya, baik bagaimana bentuknya? Oh, saya ingin cari wanita baik-baik. Bentuk apa yang dimaksud dengan baik-baik? Baik-baik bagi si A dan si B bisa beda loh. Tapi ukuran menurut saya yang tidak baik dalam keadaan sehari-hari kita melakukan transaksi, itu sepertinya ada. Saya mau TP setinggi-tingginya. Ya, semua juga mau seperti itu. Jadi ketika kita mengatakan suatu hal yang tidak jelas, yaitu dengan kata-kata setinggi-tingginya, itu sebenarnya ciri-ciri yang tidak baik. Kenapa? Karena tiba-tiba Anda akan gampang mengadjust. Nyampe nih, kayaknya masih kuat, naikin lagi. Masih kuat, naikin lagi. Masih kuat, akhirnya jeger turun, selesai sudah. Ya, sebagian yang sudah tidak awam bilang, oh itu mah mestinya bisa trailing dong Pak, nanti dulu. Jangan ke sana. Kita bahas
channelnya umum, makanya tidak semua orang pasti sudah expert. Ada yang baru join pada hari ini, baru belajar trading, tiba-tiba dikasih istilah begitu banyak. Taking profit aja mesti buka kamus besar bahasa Indonesia dulu. Apa taking profit? Ya, oh ternyata ini adalah mengambil keuntungan dari terjemahannya. Nah, tentunya kita harus bisa sama-sama berpikir bahwa kita tidak bisa mengatakan sesuatu yang sifatnya tidak jelas. Yaitu, saya mau TP setinggi-tingginya. Inilah ciri-ciri cara taking profit yang serakah sebenarnya. Oke, dan ada satu jenis TP bukan yang tidak baik, tapi yang berbahaya. Apa maksudnya? Nah, ini contohnya. Bisa kita bilang begini, saya akan TP dari buy saya kalau naik 6%. Loh, bagus dong. Kan tadi bilang setinggi-tingginya nggak boleh. Sekarang bikin kata-kata 6% salah nggak? Loh, ya lumayan. Saya kan bukannya bilangnya tidak baik, tapi saya mengatakan ini berbahaya. Loh, kenapa berbahaya, Ryan? Nah, begini, coba kita lihat ya. Contoh, ini adalah kejadian yang benar-benar sedang berlangsung pada pergerakan harga emas dunia, di mana XAU US dollar, aurum terhadap US dollar, nilai tukar emas, nilai emas komoditi emas pada market perdagangan forex yang Anda bisa buka pada hari ini kurang lebih berada penurunan sampai dengan level 1770 something, dan itu dari titik tertinggi kemarin sampai 1870 something. Turun dengan cepat dan pada saat ini mulai mendatar, dan ketika kita bilang kita mungkin sudah pintar untuk menentukan titik beli, buy, oke, baiklah, saya mau taking profit 6%. Kalau menurut saya ini adalah TP yang berbahaya. Loh, kenapa TP yang berbahaya, Ryan? Memang salah dengan angka 6, nggak suka ya? Angka setan, kan bilang gitu ya. Oke lah, saya nggak pakai angka begitu. Menurut saya TP yang diambil tidak realistis. Kenapa tidak realistis? Kalau saya pribadi melihat kondisi seperti yang ada di layar, di mana titik tertinggi sebelumnya dari harga pembelian saya, katakanlah saya sakti mandraguna, membeli di titik terendah dengan berbagai macam jurus apapun yang saya kemukakan seolah-olah saya paling pintar di dunia, saya membeli di titik terendah yaitu di level 1778.98. Boleh? Boleh. Belinya benar. Oke. TP-nya kita bilang saya mau 6%, artinya kira-kira berada di level ini. Loh, memang salah. Menurut saya kurang pas, agak bahaya. Kenapa? Karena nilai tertinggi sebelumnya adalah level 1877.21. Yang realistis cuma beda dikit 0,5%, kita paksa menuju 6%. Bahaya nggak? Bahaya. Kenapa? Anda bisa bayangkan nggak kalau ternyata biasanya ketika menyentuh resisten, itu kan akan ada penurunan atau koreksi dong. Karena orang juga berpikir bahwa ini kayaknya titik tertinggi sebelumnya nih, kita harus realisasi dulu. Tapi Anda maksa. Hanya sisa selisih 0,5%, maka Anda turun lagi. Saya tahu Anda akan counter balik ke saya begini. Loh, Ryan, kan bisa saja dia naik lagi. Betul, betul. Tapi ketika kita melihat secara normal dan kita lihat secara realistis, kita maksa nggak sih? Maksa. Kita harus tahu bahwa taking profit itu posisinya ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh pasar dong. Pasar yang mau naik sampai mana kan kita nggak tahu. Stop loss ditentukan diri kita. Makanya di video sebelumnya kita mencoba untuk lebih jauh mengenal mengenai stop loss. Di bagian ini persentasenya yang bahaya karena kita yang maksa. Semoga Anda mendapatkan poinnya. Nah, saya akan coba lanjutkan. Lupa, di studi kasus yang lalu, itu akhirnya naik loh. Loh, kok studi kasus gimana? Ini sama-sama XAU US dollar. Kita lagi ngomong forex, framework kita sama, yaitu adalah forex, nilai tukar, komoditi, dan indeks. Nah, sekarang kita bahas mengenai emas nih. Nah, di yang lalu pada Agustus, katakanlah kita pintar belinya lah. Kita buy di sini. Ya, karena ini adalah support ya. Jago sekali technical analysisnya. Karena belajar di channel ini sudah berkali-kali, dia buy di sini. Lalu di taking profit di 6%. Tuh kan, Pak? Coba bayangkan deh, Pak. Saya berhasil loh taking profit 6%, dibeli di sini. Kapan? Di sini taking profitnya. Di kisaran ini. Salah? Tidak dong. Profit? Bener dong, bagus dong, jago dong, betul. Tapi mari kita pelajari dengan lebih detail. Lupa tapi akhirnya naik loh, betul. Akibat maksa TP 6%, malah rugi waktu 102 hari. Hah? Kok rugi 102 hari? Dari mana? Simpan dulu, masukin kantong. Setelah sempat merasakan minus 2% atau lebih. Loh, mana? Nggak kelihatan? Simpan dulu, masukin kantong. Padahal dengan merealisasikan TP pada realistis, yaitu pada resisten sebelumnya, yang sudah kita garis, kita dapat 4% dari pasar. Tuh kan Ryan, saya dapat 6%, begoan kamu dong cuma dapat 4%. Betul, masukin dulu dalam kantong. Bila bisa beli lagi loh padahal ketika dia turun 2%,
dan harganya berada di support yang sebelumnya berhasil TP di resist yang sama 6,47%. Jadi ketika kita bermain dengan support yang firm dengan technical analysis kita, dengan resisten yang firm dengan technical analysis kita justru malah berhasil 4% sekali dan 6,47% sekali. Yang artinya sebenarnya taking profit yang Anda paksa 6% di awal malah merugikan Anda 4,47%. Loh, ini ilmu hitung dari mana, Ren? Loh, gampang dong. Anda cuma dapat 6%. Andaikan posisi pembelian saya benar dan saya jual disiplin pada resisten yang sudah kita tentukan, saya dapat sekali 4%, 2 kali saya dapat 6,47. Anda cuma dapat 1 kali 6%. Berarti Anda rugi dong. Rugi 4,47%. Iya apa ya? Susah membayangkan? Memang pasti susah, orang saya juga gambar pakai chart ya. Mari kita coba lihat chartnya. Pertama, saya buy di sini ya. Oke, mari ketika turun ini anggap saya tidak stop loss karena ini masih di dalam area range toleransi stop loss saya. Oke. Ternyata resisten ini saya dapat dari resisten ini. Logic? Betul, tidak maksa dong. Oke. Jadi ini saya taking profit 4%. Oke. Nah, setelah taking profit berarti turun dong. Oke, dia turun. Nyampe sini, saya lihat, kok kayaknya bisa turun lagi ceritanya. Maha tahu, oke? Ternyata dia turun lagi. Nyampe sini. Ini bisa dibeli, kenapa? Kan ada areal ini. Oh ya, ternyata ini sepertinya cukup kuat. Sudah 3 hari, 2 hari di tempat yang sama. Lowernya kurang lebih. Oke, saya buy di tempat yang baru. Dan ternyata saya tidak jual di sini loh. Karena saya tidak tahu masa depan seperti apa. Karena saya tidak punya bola kristal. Saya jual di tempat yang sama. Di resisten di sini. Berarti kira-kira di sini. Saya jual di sini sama dengan ini, sama dengan ini. Beralasan sekali? Pasti beralasan karena resisten. Saya dapat 6,47. Anda cuma dapat 1 kali 6%, yaitu dibeli di sini dan dijual di sini karena maksa 6%, angka klinik. Oke? Dan Anda lakukan ini 102 hari. Buang waktu kan? Udah buang waktu, dapat lebih kecil dan Anda maksa pula. Jadi ini adalah bentuk taking profit yang merugikan diri kita sendiri, karena kita bukan melihat pasar bisa kasih kita seperti apa, tapi kita maksa taking profit kita kepada pasar. Semoga lebih jelas. Agar video ini tidak terlalu panjang, bagian dari conclusion ini tidak saya bahas satu persatu. Yang pertama, taking profit yang realistis dan disesuaikan dengan resiko atau stop loss Anda adalah strategi yang baik. Yang kedua, memang tidak ada jaminan taking profit dan akan turun. Kan kita pengennya begini dong, jual di titik tertinggi, begitu saya sell dia turun. Asik lu, saya orang paling jago. Kan begitu. Bisa juga ketika kita jual dia naik. Tapi unrealized profit adalah keuntungan yang tidak ada artinya juga selama tidak di taking profit. Masuk akal dong. Contoh emas tadi yang 50.000 1 kilo 800.000 cuma petantang-petenteng aja. Betul? Nah, masih banyak sebenarnya strategi lain yang bisa Anda lakukan untuk melakukan optimalisasi. Misal trailing stop, cut and switch, multiple close buy, dan lain-lain. Itu saya serahkan kepada Anda setelah Anda bisa terbiasa melakukan yang namanya stop loss dan taking profit dengan disiplin. Semoga apa yang kita bagikan pada hari ini kita bungkus jadi satu, kita gabungkan dengan apa yang kita pelajari minggu lalu, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik untuk kita melakukan trading sehari-hari. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya ingin dapat sekali satu ide. Anda minta saya bahas apa? Anda silakan masukkan ke kolom komen, dan saya juga bila ada waktu suka ikut menjawab, ikut melihat, dan bila memang ternyata banyak yang minta satu materi, maka saya akan buatkan untuk Anda. Silakan Anda komen, dan juga semoga kita bisa terus dalam keadaan sehat. Sampai ketemu di hari Senin depan, dan juga hari Rabu ada live trading jam 7 malam terkait perdagangan forex bersama saya di RF Channel, dan juga masih bersama Okta Investama Berjangka, okta.id. Salam investasi untuk Indonesia dari saya Ryan Filbert. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim.
Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.